Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai forecast penjualan dan penyusunan anggaran penjualan dengan mata kuliah penganggaran bisnis. Kami dari kelompok 1 dengan teman-teman saya Fani Mulyana Astuti, Aldi Maulana Iksan, dan Ika Citra Dewulansari dengan saya sendiri, dan Soluna Farda dan Tristia Asih. Tentang forecast penjualan. Yang pertama yaitu pengertiannya. Forecast penjualan adalah tahapan yang dilakukan sebelum menyusun anggaran penjualan dengan analisis peramalan atau forecasting, perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi, meminimumkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi perusahaan, dan forecast bukan merupakan anggaran, melainkan sebagai salah satu masukan dalam penyusunan anggaran. Berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pemilihan metode forecasting. Yang pertama yaitu faktor internal. Di antaranya adalah pertama, sifat produk yang dijual, kedua, metode distribusi yang dipakai langsung atau tidak langsung, ketiga, data historis yang tersedia. Berikutnya yaitu faktor eksternal, di antaranya yaitu pertama, besarnya perusahaan dibanding pesaing-pesaingnya, kedua, tingkat persaingan yang dihadapi, ketiga, sifat permintaan produk yang bersangkutan, keempat, perkembangan teknologi, dan yang terakhir, peraturan pemerintah. Dan selera konsumen. Berikutnya yaitu metode untuk melakukan forecast penjualan. Yang pertama, metode kualitatif yaitu pertama, sering digunakan untuk membuat ramalan penjualan dan ramalan bisnis secara umum. Kedua, sumber-sumber pendapatan yang dipakai biasanya adalah pendapatan salesman, manajer pemasaran, ahli atau konsultan, dan pendapat konsumen. Ketiga, metode kualitatif memiliki kelemahan yang bersifat judgment individual atau personal judgment yang variatif antar individu. Kedua, metode kuantitatif. Yang pertama yaitu didasarkan pada data objektif baik yang bersifat mikro atau makro sehingga mampu mengatasi kelemahan yang ada pada metode kuantitatif. Kedua, metode kuantitatif memiliki kelemahan karena banyak hal yang tidak dapat dikuantitatifkan. Contohnya, selera konsumen suka atau tidak suka terhadap produk perusahaan. Ketiga, metode khusus. Beberapa metode khusus adalah analisis pangsa pasar, analisis penggunaan akhir produk, dan analisis produk lain. Selanjutnya ada metode kuantitatif, ada beberapa yaitu analisis tren. Tren merupakan gerakan laba berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah, meningkat ataupun menurun. Metode tren menggunakan variabel penentu waktu. Berikut beberapa metode yang dapat digunakan untuk membuat garis tren antara lain tren bebas, tren setengah rata-rata atau semi average, tren moment, dan tren least square. Ya, ada analisis regresi, yaitu memakai variabel penentu bukan waktu meskipun penerapan metode ini membutuhkan data runtun waktu. Juga analisis growth, yaitu kenaikan atau menganalisis pertumbuhan angka. Berikut ada contoh praktik forecast atau analisis trend least square. Berikut adalah contoh soal dan ada tabelnya. Berikut ada rumusnya. Rumusnya untuk menentukan forecast penjualan Y sama dengan A plus BX. Jika mencari A yaitu sigma Y dibagi N. Nah, untuk sigma Y itu dari penjualan keseluruhan. Dan untuk N-nya yaitu dari tahun 2011 hingga 2021. Jumlahnya dari 11. Jumlah 11 itu di contoh praktik ini. Nah, untuk mencari nilai B yaitu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, sigma XY dari mana? Sigma XY yaitu dari keseluruhan X kali Y dijumlahin seluruhnya. Dan untuk mencari sigma kuadrat yaitu X-nya dari prediksi itu dikuadratkan. Tuh. Jadi contohnya seperti mencari nilai A dan nilai B tersebut. Anggaran penjualan.
Penyusunan anggaran penjualan adalah langkah awal yang menjadikan keputusan manajemen tentang pemasaran, dan keputusan tersebut menjadi dasar rencana penjualan yang komprehensif. Tujuan dari anggaran penjualan adalah mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa mendatang, menentukan kebijakan manajemen di masa mendatang, memberikan informasi penting bagi perencanaan lain perusahaan, memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan, serta dasar penguasaan bagi personalia yang bertanggung jawab atas anggaran penjualan. Perencanaan penjualan disusun dengan menggunakan berbagai pendekatan. Setiap pendekatan memiliki konsekuensi yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang paling menguntungkan bagi perusahaan perlu dipertimbangkan. Adapun pendekatan tersebut diantaranya yaitu penentuan harga, teori ekonomi atau price theory, serta penentuan harga berdasar biaya. Penentuan harga jual merupakan salah satu keputusan manajemen yang penyusunan anggaran penjualan. Teori ekonomi adalah pendekatan ini mendasarkan pada teori ekonomi tentang penawaran yang mempengaruhi harga sebuah produk. Dalam konsep ini sulit dilakukan. Pada umumnya, pengusaha juga menghindari persaingan atas dasar harga. Yang terakhir, penentuan harga berdasarkan biaya. Pendekatan yang lazim untuk menentukan harga jual produk standar menerapkan formula cost plus. Menurut pendekatan ini, harga jual ditambah markup sebesar persentase tertentu dari cost tersebut. Mark ditentukan sedemikian rupa sehingga laba yang diinginkan dapat harga tersebut tetap dapat bersaing dengan harga produk pesaing. Anggaran penjualan berisi tentang jenis produk yang dijual terperinci dalam bulan selama 1 tahun anggaran, jumlah setiap produk yang akan dijual bulanan, harga setiap produk jika dikehendaki menyusun anggaran penjualan dalam rupiah, daerah atau tujuan pemasaran. Pada contoh anggaran penjualan berikut, yaitu anggaran penjualan sepatu dengan 2 merek yang berbeda. Merek A dan merek B pada tahun 2022. Berikut perkiraan harga sepatu. Pada sepatu merek A, harga penjualan di Jawa sebesar Rp200 dan di Bali sebesar Rp250. Pada sepatu merek B, harga penjualan di Jawa sebesar Rp300 dan di Bali sebesar Rp350. Kemudian dilakukan penyusunan anggaran penjualan seperti pada contoh berikut. Sepatu merek A di Jawa pada bulan Januari memproduksi sebesar 2.000 unit sepatu dengan harga Rp200. Kemudian untuk menentukan jumlah caranya, harga dikalikan dengan unit sepatu yang diproduksi. Jadi, Rp200 dikali dengan 2.000 unit sama dengan Rp400.000. Begitupun seterusnya. Sekian dan terima kasih. Jika atau emang mau dan perlu ditanyakan, bisa langsung tanya ke Sunan, ditanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.